Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yazida, mahasiswa program studi pendidikan teknik arsitektur di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Saya ditugaskan oleh Patri untuk mengajar pada mata pelajaran APL dan PIG di kelas 11. Pada hari ini kita akan PJJ pada mata pelajaran aplikasi perangkat lunak di kelas 11. Kita akan lanjutkan materi menggambar di satu lantai ya. Melanjutkan pembelajaran minggu kemarin yang sudah sampai membuat dinding, pintu, dan jendela serta balok. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang cara membuat kolom, lantai, pintu lipat, keterangan ruang, dan keterangan elevasi atau FFL. Nah, pada pelajaran pertama hari ini ialah membuat kolom. Membuat kolom sendiri caranya ialah pertama klik desain, terus kolom. Nah, kalau kolom sendiri ini layarnya udah bawaan dari industrinya ya. Ini layarnya langsung struktur kolom. Terus ada beberapa geometri metode yang bisa digunakan. Yang pertama geometri metode sampel. Ini kalau misalkan kita klik langsung jadi gitu. Nah, sebelum mulai ini teman-teman diatur dulu kolomnya mau kayak gimana. Nah, ada setting dialog atau cara cepatnya bisa CTRL-T. Nah, untuk studi kasus bangunan satu lantai biasanya kolomnya ukurannya sama kayak dinding. Jadi ukurannya 15 ke 15. 15. 15. Nah, terus kolom tabnya ini min 3 ya. Kenapa min 3? Soalnya nanti bakal ada, atau kemarin udah belajar sama Patri, ini di di atas ini bakal ada balok. Nah, terus yang bawahnya juga kenapa min 3? Soalnya di bawah sini mau ada sloof nanti. Nah, kemudian nggak ada yang diubah lagi kalau aku sih. Terus oke. Nah, ini kan udah bawa, kalau misalkan pakai metode yang pertama, metode simple kan tinggal klik jadi. Nah, kalau misalkan pada metode kedua ini ada metode rotate. Nah, jadi misalkan kalau ada studi kasus bangunan yang miring, misalkan contohnya seperti gini. Nah, teman-teman pakai metode yang ini dalam membuat kolomnya, metode rotate. Nah, klik di sini, klik di sini. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke gambarnya aja. Nah, teman-teman kemudian masuk ke gambarnya, ini desain kolom, juga diatur ke metode yang pertama. Nah, ini kan kolomnya hitam gini ya. Kalau misalkan mau diganti, ubah di GOC-nya. Nah, berarti GOC ubah ke arsitektur struktural. Nah, kan berubah jadi ini. Terus kalau misalkan teman-teman masukin ke ini, klik CTRL-D, terus taruh di sini. Nah, ini kan banyak ini kolomnya nih. Sini kalau misalkan lihat di gambarnya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, kan kalau di satu-satu kelamaan. Nah, sebenarnya ada cara cepatnya teman-teman ya. Yang pertama klik kolomnya, kolom nih, buat kolom, kemudian klik CTRL-D, CTRL Alt. Nah, jadi ini ntar bisa langsung nah, bisa langsung banyak gini. Nah, bisa langsung diaplikasikan aja di gambarnya. Lagi CTRL-D, CTRL Alt, CTRL-D, CTRL Alt ya teman-teman. Nah, klik pada bagian tengahnya, kemudian taruh di sini,
sini, sini, di sini, 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 di sini, sini, di sini ada juga ya di sini. Nah ini kliknya jangan ngasal ya, harus dipasin ke biru-birunya dulu. Sini, terus di sini, di sini, di sini, sini. Oke nggak pas tuh kan, nggak pas. Nah ini jangan di escape ya, klik backspace biar nggak semuanya hilang gitu. Backspace, space lagi. Nah, nah ini kan tadi ada yang salah di sini. Nah ini kan kalau misalkan klik ini jadi Sluve ngikut ya, bisa diubah di GOC nya sebenarnya. Misalkan ubah ke plan section, sorry, ke architecture cluster, ke pattern plan, nah kan ini ada kesalahan ya teman-teman. Nah kalau dan pas ketika diklik ini langsung ke klik balok gitu. Nah caranya kalau misalkan kayak gini, teman-teman ganti di LCO nya, kemudian ganti ke denah material. Nah ini kan bisa diubah jadi kata CTRLD. Nah ini tuh harus pas teman-teman, lagi kebanyakan CTRLD, CTRL Alt. Nah di sini sama di sini double klik. Nah kan ada semua nih, enter. Nah kan setelah kayak gini teman-teman masuk ke 3D nya. Nah ini kan udah semua ya. Ini kalau misalkan mau digerakkan tadi ya, klik shift terus klik tengah pada mouse nya. Ingat lagi ya teman-teman, mungkin mudah sih kalau untuk kolom. Nah pertama, kalau untuk buat kolom diatur dulu, terus kemudian layarnya pilih struktur kolom, pakai geometri metode terserah, tergantung dari studi kasus dari bangunannya. Terus core strukturnya bertulang, ininya nggak usah diubah-ubah. Nah core size nya kalau untuk bangunan satu lantai biasanya 15 kali 15 untuk ukuran kolomnya. Nah bottom and topnya ini min 3 sama min 3 buat slope sama balok. Nah, itu sih kalau buat kolom. Nah selanjutnya setelah membuat kolom, sekarang membuat pola lantai sendiri. Caranya ialah dengan mencet desain terus pilih slab. Nah ini ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk membuat pola lantai. Yang pertama itu ada metode poligonal.
Metode poligonal ini kayak dia narik garis dari dia pola lantainya itu jadi di tiap titik garis. Jadi kalau misalnya kita narik tiap titik garis kayak tadi, itu jadi sebuah pola lantai. Nah ini lalu biasanya diminta untuk arah pola lantainya, kan ini ke bawah sini. Ini bisa 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 beda-beda sebenarnya. Kan ini ke sini. Sorry. Misalkan ini ke sini, sini, sini. Nah, misalkan ini ke sini. Nah, ini merupakan arah pola lantainya ya. Kemudian ada metode yang kedua, metode rectangle. Rectangle itu kayak metode kotak gitu. Jadi dia akan membuat pola lantai tiap kotak yang kita buat gitu. Misalkan ini sini itu. Terus ini pola angle atau pola rotate rectangle. Ini yang pertama itu milih angle-nya dulu mau kemana, terus setelah jadi ini ke sini pola lantainya. Nah gitu ya teman-teman. Nah langsung masuk ke bangunannya aja. Yang pertama pilih slab, terus kemudian ini nggak usah diubah-ubah, kita pakai metode yang rectangle. Kemudian ini preference line-nya pilih yang paling kiri, terus strukturnya ini nggak usah diubah-ubah, langsung aja dari sini sampai biru bulat ada checklistnya, baru diklik. Nah ini juga tuh. Nah untuk pola lantainya ini ke bawah. Nah mungkin teman-teman ada yang ininya nggak muncul pola lantainya, ini kenapa nggak muncul? Ini biasanya di GOC nya kan biasanya mungkin pas awal langsung ininya ini. Nah ini kan nggak ada teman-teman. Di GOC nya pilih yang preliminary pattern plan. Ini kayak menunjukkan pola lantainya nih seperti itu. Nah ini kan kalau misalkan lihat di gambarnya, ini ada di sini ada tamannya nih, di sini ada tamannya, sama di depan bagian rumah juga ada tamannya. Nah kita buat di sini caranya gimana? Yang pertama klik pola lantai yang tadi udah kita buat, terus klik pada pinggiran ini, klik sekali aja. Nah biasanya muncul yang ini, terus pilih yang subtract from polygon atau yang tanda minus. Ini buat ngebolongin atau ngurangin si pola lantainya. Pilih di sini, terus ke bawah. Oke, nah bolong kan? Sorry, dari sini teman-teman. Dan kita klik ini sekali, terus ada tanda subtract from polygon. Pilih dari sini, kemudian ke sini. Nah, bolong kan kalau di 3D nya? Ya bolongan. Nah, kemudian pada taman bagian depannya kita pakai metode yang sama. Klik di luar dari pola lantainya, klik sekali. Di subtract from polygon, terus pilih di sini, kemudian di sini. Nah, di luar. Nah, begitu. Terus kan kita mau buat taman di sini ya. Yang pertama kita pilih slab lagi, kemudian pilih yang geometric method rectangle, pilih di sini. Sorry. Ulangin. Sini. Sekarang kita pakai metode yang poligonal dari sini. Dari sini ya teman-teman. Nih, kita pakai metode yang rectangle. Terus pilih polanya. Nah, ini sih kita mau buat rumput ya. Rumput tuh klik pada pola lantainya, CTRL T. Kemudian pilih modelnya,
Modelnya kita pilih yang rumput R. Nah, ini rumput hijau. Nah, kalau misalkan kita ngubah pola ini kan ini hanya satu bagian dua dimensinya aja kan. Jadi kalau misalkan kita mau ngubah semuanya bener-bener rumput semua, kita bisa pilih yang ini nih. Yang ini dihidupin, ini dihidupin. Jadi kalau misalkan kita mau kalau ngubah ininya jadi yang biar bawahnya sama juga, kita bisa ngeklik yang ini, link surface. Nah, tuh klik OK. Nah, ini 3D. Coba kita lihat 3D. Nah, ini jadi rumput kan teman-teman. Lakukan metode yang sama pada taman bagian depan, klik rectangle, pilih di sini. Terus pilih di sininya. Nah, kan ini sama ya, bisa klik ini sebenarnya, bisa klik Alt sampai gambarnya buat kayak pipet gini, terus diklik, terus CTRL Alt. Nah, biar itu cara cepat ya teman-teman. Ulangi lagi, klik Alt sampai berubah jadi pipet, diklik gambarnya, kemudian CTRL Alt. Nah, ini metode suntik ya teman, biar lebih cepat pengerjaannya. Oh iya, kan ini elevasi antara lantai dengan taman itu beda ya teman-teman. Kita klik ke CTRL-T. Nah, kemudian di sininya kita misalkan kita pakai min 5 atau min 10 deh. Itu klik OK, bisa kita lihat 3D. Nah, jadi antara ini sama ini tingginya beda gitu. Pada taman yang belakang juga masuk ke 2 dimensi. Terus pilih ini CTRL-T sama kayak tadi min 10, enter. Nah, ini kan ada tamannya. Sama ini, oh iya kan kalau misalkan di kamar mandi tuh dia mempunyai beda elevasi antara yang kamar sama ini, biar kalau misalkan ada yang di kamar mandi airnya nggak keluar-keluar gitu. Caranya kayak mungkin sama kayak taman tadi, CTRL, klik klik slab, kemudian pilih metode yang rectangle, pilih dari sini, sorry salah, klik di sini, kemudian klik sekali, pilih yang negatif, subtract from polygon, pilih dari sini ke sini. Nah, kemudian klik slab, enter dulu. Yang ini juga ada kan, sini ada kamar mandi kalau di denahnya. Di sini ada kamar mandi juga. Dan di sini juga klik pada pola lantainya, pilih di pinggirnya, klik sekali, akan muncul toolbox seperti ini. Terus klik subtract from polygon, pilih dari sini ke sini. Ini kan nggak ada ya. Terus klik slab, kemudian pilih metode yang rectangle, pilih di sini, di escape dulu, ulang lagi, klik dari sini ke sini, terus pilih metodenya, arah pola lantainya ke sini. Ini nggak ada ya, mungkin ya. Yang ini juga dari sini, arah pola lantainya. Klik 3D. Jadi kan ini ya rumput jadinya ya, kan salah tuh. Terus kita ubah di sininya.
klik pada pola lantainya, CTRL-T biasa. Terus di sini pilih akan keramik K. Kita milih yang Roman Universal Blue yang ini teman-teman, klik. Sekarang ini udah keubah semua. Kan kalau misalkan keramik itu yang berwarna tuh di bagian atas aja, samping-samping kan enggak ya. Jadi yang ini dinonaktifin, ini dinonaktifin. Klik OK. Nah ini kan kalau di sini pola lantainya jadi beda ya. Nah CTRL-T lagi. Kalau di keramik itu ada elevasi yang beda dari lantai biasanya, kan ada sekitar minus 5. Kalau di denah tuh 0,05 biasanya. Kalau di sini langsung minus 5 aja, nggak usah pakai 0, enter. Nah ini kan jadi beda ketinggian di sini teman-teman. Yang ini kan masih rumput. Pakai cara tadi, klik di 2 dimensi mungkin. Nah, CTRL, klik ALT sampai jadi pipet, klik pada gambarnya, terus CTRL Alt. Nah, cari cepet ya teman-teman, ada satu-satu. Nah ini kan udah semua nih. Oh iya, ada lagi pada garasi nih. Kan garasi nggak mungkin keramik, soalnya kalau misalkan keramik kan kalau di garasi lebih cepat pecah. Nah di sini juga pakai sama seperti taman sama rumput tadi. Kita hapus dulu, cari klik pada pola lantainya, klik pada pinggirnya, pilih yang subtract from polygon, pilih dari sini deh, dari sini ke bawah. Udah, kemudian pilih slab lagi, pilih ke sini, sorry, escape dulu sampai hijau-hijaunya hilang, ya escape. Kemudian pilih di sini sampai di sini, pola lantainya ke bawah. Ini kan jadi lantai kamar mandi ya. Kita ubah, misalkan ini jadi CTRL-T, dan kita ubah jadi adukan jadi konkret. Oke. Nah kemudian setelah itu kita buat slab lagi di atas sini. Jadi kita buat slab di atas slab gitu. Akan kita buat di sini. Segini deh. Pola lantai jangan lupa. Bahkan di sini kita ubah CTRL-T, kemudian kita ubah jadi batu kapur misalkan, atau ini batu bangunan 13 ya, batu bangunan 13, kemudian oke. Nah ini kan berubah, terus kita copy ke sebelahnya, CTRL, kita klik CTRL, jaraknya kita 140, oke. Nah, sini kan udah 2 nih, terus kita harus ke bawahnya. Gimana sih biar rata? Biar rata itu caranya klik keduanya, pakai shift, terus CTRL U, diingat ya CTRL U. Kemudian misalkan ini jaraknya kita atur misalkan 40. Ini ada beberapa metode sebenarnya, ada instrument and spread, and distribute. Nah, misalkan yang instrument and spread kita coba, oke. Ini ke bawahnya langsung satu-satu ya, jadi ini 40. Nah ini langsung
langsung diatur jaraknya 40 gitu, 40 40 40. Nah kayak gini. Bahkan kita ubah ke sini, kita buat latihan, klik CTRLD, kita bawa keluar, terus CTRLU. Nah, misalkan kita nyobain instrument, misalkan kita mau jumlahnya berapa, misalkan ini 5. Nah si increment ini bisa minta jumlahnya berapa jumlah yang mau di copy. Misal ini kan 5 nih, kita mau copy sini, klik OK, terus misalkan kita klik tengah sini. Ini kayak otomatis jumlahnya, misalkan tadi 5 nih, kita langsung 5 gitu, jumlahnya di sini 5. Terus misalkan kita coba lagi CTRLD, CTRLU, ini CTRLU. Nah kemudian kita coba metode yang split. Sebenarnya yang split ini agak mirip sama yang increment and split ini. Nah kalau misalkan di split ini kan udah minta jarak, kalau misalkan yang di sini kan belum nih. Kalau ini kan udah diminta jarak, kayak misalkan kita taruh 100 di sini. Kita klik acuannya di sini, ke bawah, ini jaraknya udah otomatis 100 100 100 semua gitu. Itu. Terus yang metode terakhir kita coba control. CTRL ini metode yang terakhir itu metode distribute. Ini biasanya yang paling sering dipakai gitu. Nah ini langsung bisa menentukan berapa yang mau kita copy gitu. Misalkan kita mau copy 5 deh. Terus kita masukin jaraknya mau berapa. Di sini misalkan kita mau 500 gitu di sini. Nah, ini keren distribute ini, misalkan kita klik CTRLD. Misalkan kita mau coba CTRLU, terus distribute ini misalkan ada yang -1 gitu. Ini keren di sini gitu. Jadi kalau misalkan kita mau nentuin jarak dari sini ke sini, dari sini ke sini, ini ada satu yang nggak dipakai gitu. Jadi kalau misalkan yang satu dipakai, kalau misalkan yang satunya nggak ada, CTRLU nih, misalkan ini atas, ini ada patokan satunya gitu di sini. Nah untuk yang kita pakai di bangunannya, kita coba pakai metode yang distribute. Yang pertama kita klik dulu pada kotaknya ini, terus CTRLD, CTRL, kemudian pilih ke bawah, misalkan di sini, terus kita pilih yang ini aja, CTRLU, pilih yang distribute, misalkan kita mau copy 5, terus yang -1 nya kita klik, terus kita OK. Nah di sininya tuh kita tarik di sini sampai sini. Kalau ini kan jaraknya jadi pas semua, jadi sama. Kita OK. Nah ini jadinya. Nah kemudian masuk 3D nya, kan 3D nya masih kayak gini nih, masih kelap-kelip gini. Kita klik salah satu, kita klik semuanya aja deh. Kita klik semuanya, terus kita klik kanan, klik solid element operation, pilih yang ditargetkan kan kalau dibolongin yang ini nih. Kita ke target element, kemudian pilih yang ini. Pilihnya pelan-pelan ya teman-teman. Ini di sini.
terus kita pilih ini, kemudian kita pilih get operation element yang ini, kemudian kita pilih yang get subtraction with upward extraction, terus execute. Nah, jadi rapih nih yang ininya gitu. Kalau untuk garasi seperti itu ya teman-teman. Jadi tadi kita udah belajar cara buat pola lantai kamar mandi, rumput, sama garasi. Nah, selanjutnya kan kita masih ada yang belum kita kerjakan di sini, yaitu pintu lipat di sini. Kalau misalkan kita lihat di gambarnya tuh, sini ada pintu lipat yang bukannya keluar gitu. Jadi kita harus buat juga di sini. Yang pertama, kita klik desain, terus kita klik door, terus kita klik CTRL-T. Nah, dari pada sliding folding door setting kita pilih bentuk pintu yang sliding folding door, dua-dua yang kiri. Nah, untuk preview and positioning pada bagian ini, pada bagian lebarnya kita ubah jadi 150, soalnya kalau misalkan kegedean nggak muat. Nah, mungkin itu aja sih yang diubah-ubah. Ini ada yang diubah, ininya high grid. Terus kita klik OK. Kita mungkin biarinnya kita masuk ke 2 dimensi. Kita masuk pintu. Nah, ini kan pintunya nih. Kita pakai metode yang ini, yang center, biar pas di tengah-tengah. Ini kan udah pas tengah-tengah. Klik terus arah bukaannya keluar. Itu selesai. Sama kan kemarin di gambarnya ini kan, ini udah selesai nih gambarnya, akan tetapi masih ada keterangan-keterangan kayak dimensi-dimensi, misalkan elevasi ketinggiannya belum, nih FFL-nya belum, terus keterangan gambarnya belum. Nah, caranya gimana buatnya? Nah, cara untuk membuat keterangan gambar dan keterangan elevasi, yang pertama ialah dengan mengklik dokumen, terus pada dokumen klik dimension level dimension tool. Nah, ini kan ukuran tulisannya masih kita belum tahu nih berapa, takut kegedean atau gimana. Kita cobain dulu di satu tempat, kan di sini. Tuh, ini kan 0,0. Kalau misalkan kita pengen ngubah fontnya, ukurannya gimana, kita klik CTRL-T. Kemudian di ini nih, di bagian yang kayak gini kita klik misalkan ini 1. Terus oke. Jadi kalau misalnya kita mau bikin lagi lebih kecil tulisannya, tuh lebih kecil tulisannya. Mungkin kita lebih enak lihatnya tulisannya yang 1 aja ya. Nah, ini semua bagiannya kan belum. Kita klik level dimension tool, kita klik yang belum. Misalkan ini di taman, kamar mandi. Kalau taman min 10, kalau kamar mandi min 5. Di sini, 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 sini. Sini kan teman-teman udah semua nih. Terus kemudian setelah elevasi ini yang belum ada apa nih? Ini teras belum, ini teras belum. Nah, kemudian kita untuk memberi keterangan gambar kita klik text tool. Kemudian kita bisa custom ini fontnya mau yang kayak gimana atau ukurannya mau yang kayak gimana. Mungkin kan tadi kita elevasinya ukurannya udah 1, biar sama kita ini 1 juga. Terus klik OK. Kan lihat di sini, ini kan tadi taman di sini. Kita buat sini, tulis taman. Nih, kita klik sembarang dimanapun di sini misalkan. Nah, kan udah keterangannya nih taman.
terus di sini kita buat misalkan kamar tidur. Kita bukan enter ya teman-teman, kita klik sembarangnya di luar. Udah, ini kan LD itu aja teman-teman, mungkin sampai semuanya kelar. Misalkan mau cari cepatnya cetar LD, terus cetar L langsung ini kamar mandi. LD kemudian di kamar tidur kan karena sama kayak ini, kita CTRL out aja biar cepat. Sini kemudian di sini kita ubah jadi ruang utama atau gimana kan gitu ya. Mungkin nanti teman-teman bisa selesaikan ini sendiri di rumahnya masing-masing. Nanti videonya aku upload di YouTube, mungkin nanti bisa lihat di Classroom sekalian. Cukup aja mungkin untuk hari ini. Terima kasih udah menyempatkan nonton dan belajar di sela-sela PKL-nya. Mungkin nanti aku upload ini di Classroom untuk jadi absen sekalian. Terima kasih teman-teman, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.